5 tahun pernikahan, aku mencuci pakaian dan memasak untuk Kim Min Rui, serta melahirkan anak-anak kami. Tadinya aku mengira, meskipun Kim Min Rui tidak mencintaiku, dia akan menganggapku sebagai keluarganya. Hingga akhirnya, Sule, sayang. Min Rui, berikan nama untuk anak kita. Namanya Kimula saja. Kalau begitu, nama panggilannya Lele, supaya dia tumbuh dengan cepat, Lele. Selama ini kupikir, anak adalah jalinan emosional di antara kita. Tak kusangka, nama yang dia berikan untuk anak laki-lakinya ternyata digunakan untuk mengenang kekasih hatinya. Awalnya, mengapa kamu memberi anak kita nama Mule? Shen Shiqing, dulu kamulah yang bersikeras mengejarku agar mau menikahimu. Tapi itu anak yang kukandung selama 9 bulan. Beraninya kamu menggunakan nama putra kita untuk mengenang kekasihmu, Sule. Bukankah itu hanya sebuah nama? Haruskah kamu melebih-lebihkan masalah ini? Karena ini hanya sebuah nama, maka ayo kita ubah sekarang juga. Shen Shiqing, jangan keterlaluan dan menuntut macam-macam dariku. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa anak yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang harus memakai nama untuk mengenang orang lain? Nama itu tidak mungkin diubah. Jika kamu tidak bisa menerimanya, maka kita bercerai saja. Aku sudah mencintai Kim Min Rui selama 10 tahun, dan sudah 5 tahun menjadi istrinya. Tak peduli bagaimana dia memperlakukanku, aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Tapi dengan begitu mudahnya dia mengatakannya kepadaku. Mama, aku sudah pulang. Sudahlah, mari. Setidaknya sekarang dan seterusnya, memiliki kedua pria ini. Di sisiku saja sudah cukup. Papa, gendong. Papa masih harus bekerja. Mama yang temani kamu bermain ya. Mama, apa Mama bertengkar dengan Papa? Sayang, dengarkan Mama. Mama tidak akan pernah bertengkar dengan Papa. Sayang, kamu pergi main ke kamar dulu. Nanti Mama akan menemuimu di sana. Nona Shen, bisakah aku bertemu dengan Min Rui? Nama saya, Su Le. Aku adalah cinta pertama Min Rui. Itu masa lalu. Sekarang aku dan dia sudah menikah. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud untuk merusak hubungan kalian. Aku hanya punya beberapa kata untuk disampaikan pada Min Rui. Lalu setelah kau bicara, apa? Nona Su, yang berlalu biarlah berlalu. Aku tidak mungkin setuju kau bertemu dengan suamiku. Jika Sule benar-benar bertemu dengan Min Rui, aku tidak berani bertaruh. Apakah pernikahan ini akan berakhir begitu saja? Direktur Ki, boleh saya tahu apakah cincin yang tergantung di tali merah pergelangan tangan itu adalah cincin pernikahan? Ini cincin pernikahan. Itu bukan cincin pernikahan aku dan dia. Cincin itu adalah pemberian dariku. Nona Shen, apakah kau lihat? Sudah 5 tahun, dia masih memakai cincin dariku. Padahal aku adalah istri sahnya yang dinikahi secara resmi. Jelas-jelas pernikahan kami dulu adalah kesepakatan dari kedua keluarga. Tapi kenapa? Sepertinya aku yang menjadi perusak cinta orang lain. Nona Su, jika tidak ada hal lain, silakan Anda pergi, pintu keluar ada di sana.
Minrui, jangan pergi ke sana. Minrui, akhirnya aku bisa menemuimu. Kenapa kau datang ke sini? Kau masih memakai cincin pemberianku. Kau masih mencintaiku, kan? Ya, Kenapa tidak menungguku pergi baru membicarakannya? Haruskah kamu mempermalukanku seperti ini? Ki Minrui, kemarilah. Aku mohon kemarilah. Berdirilah di sampingku. kamu masuklah dulu. Ada yang ingin aku katakan kepada Lele. Hal-hal itu, apakah harus dikatakan sekarang? Pergilah. Ternyata ketika sudah tidak mencintai seseorang, bahkan rasa hormat yang paling dasar pun tidak akan diberikan. Anak kita ada di rumah. Aku tidak ingin dia melihatnya. Mungkin Ki Minrui memang tidak pernah mencintaiku. 5 tahun cinta bertepuk sebelah tangan, 5 tahun pernikahan. Sejak awal sampai akhir, semuanya hanyalah sandiwara seorang diri bagiku. Mule. Bawa dia ke kamar mandi. Aku kira kamu tadi menghilang. Chen Shiqing, mari kita berpisah dengan cara yang baik-baik. Mari kita berpisah secara baik-baik. Apa ini karena Sule? Urusan kita ini tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Jika kamu setuju bercerai sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan hak asuh Mule kepadamu. Kenapa kamu tidak membahas ini sebelumnya? Tapi justru saat Sule muncul, kamu baru membahasnya. Karena kamu sangat tidak bisa melupakannya. Untuk apa dari awal kamu menikah denganku? Aku menikahimu waktu itu hanya untuk mencegah para jurnalis mengusik kehidupan Lele. Lele jauh lebih lugu darimu. Aku tidak ingin dia terluka. Aku sudah mencintai Ki Minrui selama 10 tahun. Langkah demi langkah aku berusaha mendekatinya. Untuk merelakannya begitu saja, aku tidak sanggup melakukannya. Terlebih lagi, pernikahan ini adalah penyatuan dua keluarga. Kita juga memiliki seorang anak. Aku tidak mau bercerai. Lalu apa yang kamu inginkan? Chen Shiqing? Kupikir kamu orang yang cukup pintar. Jika aku pintar, seharusnya sejak awal aku sadar bahwa hatimu milik orang lain, lalu segera pergi dari sisimu, bukan dengan bodohnya mengira bisa menantikan hari di mana kamu akan mencintaiku. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Kamu tahu itu lebih baik daripada siapapun. Apa yang kamu inginkan tidak bisa kuberikan. Mengenai masalah perceraian, pikirkanlah baik-baik lagi. Ini benar-benar membuatku sangat marah. Keturunan keluarga-keluarga Ki kita sama sekali tidak boleh tercemar oleh kebiasaan buruk dunia hiburan. Lihat saja apa yang telah kamu perbuat. Semalam aku memang bertemu dengan Sule, tapi tidak ada hal apapun yang terjadi di antara kami. Tidak ada yang terjadi. Lalu apa maksud dari berita yang kacau balau ini? Apa kamu tidak memikirkan seluruh anggota keluargamu? Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Dasar anak durhaka. Ayah, ada apapun bisa kita bicarakan baik-baik, mungkin saja ada kesalahpahaman. Mana mungkin ada kesalahpahaman? Kamu tidak tahu apa saja yang telah dia lakukan. Aduh. Cicing, ini salahku karena tidak mendidiknya dengan benar. Aku merasa bersalah padamu. Sutradara Ki Minrui yang terkenal memiliki masalah moral, menginap di hotel dengan wanita misterius, dan menetap di sana semalaman. Sebelum siang ini, masalah ini harus diklarifikasi, dan kamu harus putus hubungan dengan wanita itu. Asalkan menantu kesayangan ayah mau bekerja sama, masalah ini akan bisa segera diklarifikasi.
Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu harus segera mengadakan konferensi pers dan akui di depan publik bahwa Sule adalah sepupumu. Menyakitiku saja tidak cukup. Kamu masih mau aku mengakui di depan umum bahwa wanita yang merebut suamiku itu adalah bagian dari keluargaku. Aku tidak setuju. Mustahil bagiku untuk melakukan klarifikasi demi orang yang sudah merebut suamiku. Terserah kamu. Cicing, meskipun apa yang dilakukan bocah ini salah, tapi masalah ini mempertaruhkan nama baik keluarga Ki kita. Sebaiknya kamu bekerja sama saja. Sudah setengah jam berlalu. Kenapa Mule belum juga keluar? Guru Ki, di mana Mule? Kami. Apa Anda tidak tahu? Mule baru saja sampai di sekolah pagi ini, lalu langsung dijemput oleh ayahnya. Kenapa tiba-tiba Minrui menjemput anak itu? Akhir-akhir ini, semua orang sangat peduli dengan urusan pribadiku. Biar ku perkenalkan kepada kalian semua, ini adalah anakku dan istriku, Shen Shiking. Mengenai identitas Sule, kalian bisa tanyakan langsung padanya. Adik kecil, bagaimana hubungan ayah dan ibumu? Bolehkah bertanya? Apakah kamu benar-benar anak dari Direktur Ki dan Shen Shiqing? Lalu apa hubunganmu dengan Sule? Mule adalah darah daging yang kukandung selama 9 bulan, dan kubesarkan dengan susah payah. Apa hak kalian memperlakukannya seperti ini? Tante, aku takut. Ki Minrui, tujuanmu sudah tercapai. Rumor mengenai Sule sekarang sudah menghilang dengan sendirinya. Ki Minrui, apa kamu sudah gila? Bagaimana bisa kamu tega membiarkan anak itu tersorot kamera? Dia masih sangat kecil. Inilah yang memang harus dialami keluarga Ki. Aku hanya membuat segalanya terjadi lebih awal. Kamu tahu tidak apa yang sedang kamu katakan? Dia hanyalah anak berusia 4 tahun. Dia seharusnya dilindungi oleh orang tuanya, bukan diperlakukan seperti ini olehmu. Nona Shen, tolong jangan salahkan Minrui. Semua ini adalah kesalahanku. Minrui khawatir dengan kondisi kesehatanmu yang sedang tidak baik, sehingga tidak bisa mengadakan konferensi pers. Itu sebabnya dia menjemput Xiao Mule ke sini. Jadi ini semua karena kesalahanku yang tidak mau memberikan klarifikasi di konferensi pers. Ki Minrui barusan sudah membawa anak ini ke dalam masalah. Apa kamu juga berpikir seperti itu? Ya, Mama, aku ingin pulang. Baik. Mari kita pulang. Direktur Ki sangat memihak Nona Su. Sepertinya Nyonya Ki akan segera digantikan. Sayang, apakah ayah yang menyuruhmu memanggil Sule dengan sebutan tante? Mama, apakah Mama tidak menyukai Tante Su? Mama, Tante Su sangat baik kepadaku. Aku sangat menyukainya. Bisakah Mama demi Mule mencoba untuk menyukai Tante Su juga? Lalu, jika dibandingkan dengan Mama, siapa yang lebih kamu sukai? Mule, kemari. Kamu mau membawa anak itu kemana? Villa ini adalah untukmu sebagai kompensasi perceraian. Mulai sekarang, anak itu akan tinggal bersamaku dan Lel. Tidak mungkin. Mule adalah anakku. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Minrui, lepaskan. Papa, Mama, bisakah kalian jangan bertengkar lagi? Mule sakit. Ki Minrui, bukankah kamu ingin bercerai? Aku setuju. Berikan anak itu padaku. Sudah terlambat. Aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih, tapi kamu sendiri yang menyerah. Kecuali jika kamu meninggalkan Mule.
Ayah, Minrui membawa pergi Mule dan bilang ingin hidup bersama Sule. Bisakah ayah membantuku membujuknya untuk mengembalikan Mule kepadaku? Ayah tidak bisa mengatur dirinya. Tapi Mule bagaimanapun adalah anak dari keluarga Qi, ayah tidak bisa membiarkannya pergi bersamamu. Ibu, Minrui telah membawa Mule. Tolong bantu aku. Mintalah Mule kembali dari Qi Minrui. Waktu kamu menikah dulu, ibu sudah bilang bahwa mulai sekarang urusanmu tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kami. Kamu juga jangan datang mencari kami lagi, supaya kita tidak menyinggung keluarga Qi dan membuat kami ikut terseret dalam kebencian ini. Pengacara Li, aku ingin menempuh jalur hukum untuk merebut kembali anakku. Nona Shen, Anda tidak bekerja dan tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengasuh anak. Pengadilan tidak akan memberikan hak asuh anak kepada Anda. Nyonya, jika Anda merindukan tuan muda, Anda boleh datang berkunjung sesekali. Sayang, aku datang untuk menjemput Mule. Dia tidak akan pergi bersamamu. Ibu akhirnya datang juga untuk hidup bersama aku, ayah, dan ibu baru. Ibu baru? Mule, Mama, dia bukan ibumu. Lepaskan aku. Jangan takut, ibu akan membawamu pulang. ibu orang jahat. Aku tidak mau ibu lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya dalam beberapa hari, Mule dan Sule malah sangat akrab. Bahkan melebihi diriku sebagai ibu kandungnya sendiri. Nona Shen, sudah aku katakan, Mule tidak akan ikut denganmu. Dia tidak mau. Apa aku sebegitu gagalnya? Suami dan anakku meninggalkanku tanpa ragu sedikit pun, dan malah berpaling ke pelukan orang lain. Apa salahku padamu? Sampai kamu harus menghancurkan keluargaku seperti ini? Itu karena kesalahanmu sendiri. 10 tahun mengejar dan mencintai, pada akhirnya hanya mendapatkan kata. Kesalahanku sendiri? Tuan Qi, apakah Bapak yang tadi menelepon dan bilang bahwa ada orang asing yang masuk tanpa izin? Benar, wanita itu orangnya. Ayo kita pulang. Sepertinya merekalah keluarga 3 anggota yang bahagia dan utuh. Nona Shen, setiap hari sebelum fajar menyingsing, kamu sudah berjaga di luar komplek. Pada malam hari setelah Kimule tidur, baru kamu pergi setelah lampu dimatikan. Sebenarnya kapan kamu akan setuju untuk bercerai dengan Minrui? Kembalikan anakku, maka aku akan setuju. Kamu sendiri bisa lihat, Mule sekarang sangat menyukaiku. Anak yang kamu kandung selama 10 bulan malah menolakmu. Hatimu pasti merasa sangat perih, kan? Sejujurnya, aku sebenarnya tidak menyukai Kimule, karena keberadaannya sama mengganggunya denganmu. Apa maksudmu? Menurutku, kalau urusan anak, lebih baik yang lahir dari darah daging sendiri. Aku dan Minrui akan memiliki anak kami sendiri. Iya kan? Apakah Anda Nyonya Shen Shiking? Anak Anda, Qi Mule, mengalami kecelakaan tenggelam dan nyawanya tak tertolong lagi hingga tiada. Kemarilah untuk menemuinya terakhir kalinya. Sayang, ibu datang. Coba bangun dan lihat ibu ya. Nak, anakku. Mule, asalkan kamu bangun.
Ibu akan menuruti segala keinginanmu. Bangunlah, ya. Ibu memohon padamu. Direktur Qi, sudah waktunya. Keluarlah dulu. Tidak, lepaskan aku. Mule tidak bisa jauh dariku, aku harus menemaninya. Dia akan ketakutan sendirian. Keluar. Apa begini caramu menjaga anak itu? Aku cukup sibuk belakangan ini. Mungkin telah menelantarkan Mule. Tapi Menelantarkannya? Menelantarkannya hingga membiarkan anak itu tercebur ke air dan tiada. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja, kenapa kamu harus merebutnya dari sisiku? Dia adalah anak yang kukandung 9 bulan dan kulahirkan. Aku sendiri yang menyusui dan memandikannya, membesarkannya dengan penuh perjuangan. kejadian ini bukan keinginan siapapun. Demi menjaga anak itu, Sule, bahkan makan dan tidur bersama sang anak, dia juga sangat lelah. Sejujurnya, aku tidak menyukai Kimule karena kehadirannya. Sama mengganggunya denganmu. Apa maksudmu? Kurasa jika soal anak, yang dilahirkan sendiri akan terasa lebih dekat. Aku dan Minrui akan memiliki anak kami sendiri. Benar kan? Katamu, Sule yang menjaga anak itu, lalu saat dia tenggelam, sedang apa wanita itu? Aku tidak tahu apa yang kamu curigai. Ini hanyalah sebuah kecelakaan, dan tidak ada hubungannya dengan Lela. Kalau tidak ada hubungannya, lalu kenapa? Dia bilang padaku kalau anak itu mengganggunya? Kenapa dia bilang kalau anak kandung sendiri pasti akan terasa lebih dekat? Kim Min-rui, dialah yang telah melenyapkan anak kita. Shen Shiking, berhentilah bertindak gila. Sekarang setelah Mule sudah tiada, ternyata Kim Min-rui masih saja begitu membela Sule. Kim Min-rui, itu adalah anak kita, anak yang telah menemani kita selama 4 tahun, dan sekarang dia sudah tiada. Aku bisa memahami kesedihanmu. Tapi aku tidak ingin bertengkar denganmu di depan mendiang anak kita, agar dia bisa pergi dengan tenang. Anakku sayang, tunggu sampai ibu menyelesaikan semua urusan yang tersisa ini, baru ibu akan menyusulmu. Tunggulah ibu sebentar lagi. Mana aku tahu kalau Kimul umurnya sependek itu, baru tersedak air. Sedikit saja, dia sudah tidak bernyawa. Kalau aku tahu bakal seperti ini, aku tidak akan mendorongnya tadi. Sial sekali. Tenang saja, saat kejadian itu terjadi, Min Rui ada di samping melihatnya, tapi dia malah bersikap seolah tidak melihat apa-apa. Kim Min Rui tahu kalau Sule yang menyebabkan kematian bayinya, meski dia melihat semuanya dengan dingin, bahkan dia malah melindunginya. Mengapa? Bukankah itu anaknya juga? Tadi kamu bilang Kim Min Rui tahu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan, aku harus pergi. Kamulah yang mencelakai bayiku. Kamulah pelakunya. Jika saja dulu aku tidak bersikeras mencintai Kim Min Rui dan bersikeras menikah dengannya, apakah semua ini tidak akan pernah terjadi? Tenang ya sayang, Mama pasti akan menuntut keadilan untukmu. Tanda tangani surat cerai ini. Kim Min Rui, apa kamu pernah menyesal?
Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak mencintaimu, tidak seharusnya menikahimu, dan tidak seharusnya melahirkan anak ini. Dengan begitu, anakku tidak perlu menanggung semua penderitaan ini demi aku. Kamu. Ki Minrui, pernikahan kita sebenarnya, sampai kapan akan terus kamu tunda? Minrui, sore ini, seharusnya aku tidak marah kepadamu. Selama bertahun-tahun bersama Shen Shiking, sepertinya kita jarang sekali bertengkar. Bahkan jika ada, selalu dialah yang lebih dulu mengalah. Presiden Qi, gawat. Nona Shen sedang melakukan siaran langsung, segera lihatlah. Aku ingin mengklarifikasi hari ini mengenai hubungan Ki Minrui dengan Nyonya Sule. Sule bukanlah sepupuku, melainkan cinta sejati Ki Minrui. Ki Minrui telah mengkhianati pernikahan kita, dan sejak setengah bulan lalu, bersama dengan Sule, telah mencelakai bayiku. Mana mungkin Direktur Qi akan menghabisi anak kandungnya sendiri? Jangan-jangan dia sengaja ingin menjebak Direktur Qi, kan? Apa bukti kamu bicara seperti itu? Ini adalah rekaman Sule saat menghabisi anakku secara menyeluruh. Itu tidak benar. Ini palsu. Mana mungkin video ini palsu? Lebih baik kamu sebelum aku bertemu Shen Shiking dan kembali ke sini, siapkan alasan yang masuk akal. Hari ini, aku memakai gaun putih kesukaan bayi kita. Dia seharusnya senang saat melihatku, kan? Mengemudilah lebih cepat, Dia pasti akan sangat senang. Shen Shiking. Kembalilah. Sekarang, kalian tidak perlu lagi memaksaku. Aku akan segera menyusul bayiku untuk bersatu kembali dengannya. Jangan. Shiking. Shiking, kamu bangunlah. Shiking. Shiking. Bagaimana bisa keadaannya jadi seperti ini? Minrui, mari beri nama untuk anak kita. Namakan saja. Kimule. Kalau begitu, nama panggilannya Lele saja. Anakku sayang Lele. Papa peluk. Shiking. Lepaskan aku, lepaskan aku. Minrui, tolong selamatkan aku. Bukan aku yang melakukannya. Semua ini karena Shen Shiching. Wanita tak tahu malu itu telah memfitnahku. Jika ini adalah fitnah, aku percaya polisi akan membuktikan kesucianmu. Ci Minrui, apa maksudmu? Kamu mengenalku? Semut pun tak akan tega aku injak. Bagaimana mungkin aku mencelakai putramu hingga tiada? Lele yang sederhana dan tulus itu sudah lama tiada. Kamu hanyalah orang kejam yang bersembunyi di balik penampilannya. Ki, Minrui? Kamu pikir kamu siapa? Seorang seniman besar? Kamulah penjahat yang sebenarnya. Jika saja kamu tidak membiarkan aku berada di sisimu, bagaimana mungkin putramu bisa tiada? Bagaimana mungkin istrimu juga bisa tiada? 5 tahun lalu, jika bukan karena kamu takut menentang keluargamu dan melepaskan hubungan kita, bagaimana mungkin Sule yang lugu itu bisa tiada? Ini semua terjadi gara-gara kamu. Mungkinkah aku adalah dalang sebenarnya dari semua ini? Di dalam sini adalah barang peninggalan Shiching yang berkaitan denganmu. Semoga film Minrui sukses besar. Apa yang sebenarnya telah kulakukan?
Minrui, bagaimana kalau kita pergi melihat laut bersama? Baiklah. Shicing, aku menyesal. Ternyata kepergian selamanya. Terasa sesakit ini. Direktur Ki, Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah tiada? Ini adalah tempat aku dan Shen Shiking mengadakan pesta pernikahan. Aku ternyata kembali ke 5 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan Shen Shiking? Di mana dia? Di kehidupan sebelumnya, demi mencegah paparazzi menemukan Sule, aku menuruti keinginan keluarga untuk menikah dengan Shen Shiking. Di malam pertama pernikahan, aku malah meninggalkannya untuk kembali ke lokasi syuting. Sekarang setelah dipikirkan kembali, aku sungguh sangat bersalah. Beruntung aku mendapat kesempatan sekali lagi. Aku pasti akan sungguh-sungguh menebus segala kesalahanku, menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Apakah kelihatannya tidak bagus? Coba ubah riasan wajahmu. Bukannya tidak cantik, hanya saja kurang cocok untukmu. Apakah ini benar-benar Kim Minrui? Mulai sekarang, mari kita hidup bahagia bersama. Sudah 5 tahun penuh, aku memendam perasaan. Tidak sangka akhirnya aku bisa mendapatkan jawaban dari Kim Minrui. Shen Shiching, apakah kamu bersedia menikahiku dan menjadi istriku? Aku, Kim Minrui, akan mencintaimu tanpa syarat, baik dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin, sakit maupun sehat. Aku akan selalu menghormatimu, menyayangimu, tidak akan pernah meninggalkanmu, dan selamanya setia padamu. Aku... Sule, Minrui, apa kamu sudah tidak menginginkanku lagi? Apa yang sedang terjadi sebenarnya, siapa wanita itu? Entahlah, bukankah dia itu semacam mantan kekasihnya? Mama, aku ingin pulang. Aku baru saja menikah dengan Kim Minrui. Dari mana datangnya anak itu? Awalnya ini adalah pernikahan bisnis. Jika aku pergi sekarang, pastinya akan memengaruhi bisnis kedua keluarga. Sule, hubungan di antara kita sudah lama berakhir. Bagaimana mungkin? Kamu jelas-jelas bilang bahwa menikahi wanita ini hanya untuk mencegah paparazzi menemukanku. Aku hanya mengatakannya di kehidupan sebelumnya saat bertemu kembali dengan Sule. Hanya saat itulah aku mengatakannya. Apakah Sule juga terlahir kembali? Aku akan keluar untuk menyelesaikannya. Tunggu aku. Hampir saja kukira Kim Minrui akan menerimaku. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu bagaimana kehidupanku di kehidupan sebelumnya? Aku sangat menderita di penjara. Itu semua gara-gara kamu. Kamu menghabisi Mule. Itu memang hukuman yang layak untukmu. Tapi seandainya kamu tidak menamai anak itu Mule, mana mungkin aku menaruh harapan dan mencarimu? Kalau kamu bilang kehidupan lalu terjadi karena aku telah menghabisi Mule, sehingga kamu tidak mau bersamaku. Tapi, di kehidupan ini, aku belum melakukan apapun sama sekali. Atas dasar apa kamu tidak mau menikahiku? Kamu pernah berjanji padaku bahwa kita akan selalu bersama-selamanya. Aku ingin kamu menikahiku. Gila ya kamu? Aku sudah menikahi Shen Shiking. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani berbuat macam-macam lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam.
Minrui. Aku pasti akan membuat hidupmu sangat menderita. Apa sebenarnya yang menutupi pikiranku dulu? Hingga aku tega menyakiti seseorang yang mencintaiku dengan sepenuh hatinya? Maafkan aku. Maaf membuatmu menunggu lama. Aku sudah mencintai orang ini selama 5 tahun. Dari SMA sampai kuliah, hingga akhirnya bisa berada di sisinya dan menunggunya mau menoleh padaku. Acaranya kan belum selesai. Aku akan bersamamu. Cinta bisa tumbuh perlahan. Jadi kali ini, aku pasti tidak akan membuat pilihan yang salah. Dan pasti akan memperlakukan Shen Shiking dengan baik. Siang tadi cincinnya terlewat. Sekarang aku akan memakaikannya untukmu. Bagaimana kamu tahu aku menyukai ini? Karena kamu sering memakainya. Kenapa malah melamun? Aku juga tidak perlu pakai. Aku tahu kamu tidak mencintaiku. Tapi karena kamu sudah setuju menikahiku, mungkin kita bisa, seperti yang kamu katakan, menjalani hidup dengan baik. Aku dan Sule sama-sama terlahir kembali. Apakah mungkin Shiching juga akan mengingat memori dari kehidupan sebelumnya? Jika dia mengingatnya, dia pasti tidak akan memaafkanku, apalagi menjalani hidup dengan baik. Kamu tidak apa-apa. Apa yang sedang kamu pikirkan barusan? Apa aku salah bicara lagi hingga membuatmu tidak senang? Shiching, aku bermimpi. Mimpi kita punya anak, tapi dia sudah tiada. Karena kelalaianku dia pergi untuk selamanya. Jika ini benar-benar terjadi, apakah kamu akan memaafkanku? Tidak, Shiching, aku. ini hanyalah sebuah mimpi. Benar. Hanya sebuah mimpi. Minrui, jangan dipikirkan lagi. Semua itu tidak nyata. Kita kan baru saja menikah. Mana mungkin ada anak. Lagi pula aku percaya dengan sifatmu. Kamu pasti tidak akan mengabaikan anak kita. Di kehidupan sebelumnya pun, kamu pasti berpikir seperti itu, kan? Tapi aku malah berulang kali mengecewakan harapanmu, terus menyakitimu tanpa henti, sampai hayatmu berakhir. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka sedikit pun. Kamu benar. Ini hanyalah sebuah mimpi. Tidak apa-apa. Jika kamu mau, kita akan punya banyak anak nantinya. Shiching, bolehkah aku? Minrui, aku mencintaimu. Aku perancang busana Gwen, Sule. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu ya. Bagaimana kalau aku mentraktir Nona Shen minum kopi? Tidak usah. Apa kamu tidak ingin tahu? Kenapa Kim Minrui berubah secara drastis seperti ini? Nona, Anda ingin minum apa? Satu ice americano tanpa gula dan tanpa susu, terima kasih. Satu ice americano jangan pakai gula atau susu. Suka minum ice americano adalah kebiasaan Minrui. Jika Nona Su punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung. Aku penasaran apakah Nona Shen percaya pada kehidupan sebelumnya dan sekarang? Aku adalah seorang penganut materialisme sejati. Benarkah? Baru-baru ini aku bermimpi. Aku bermimpi bahwa Nona Shen dan Minrui memiliki seorang anak. Nama anak itu Mule. Lalu, karena perceraian kalian, anak itu akhirnya tiada. Mule, asalkan kamu sadar. Lepaskan aku. Dia akan merasa takut sendirian. Nona Shen, kamu tidak apa-apa? Junior Shen, kamu kenapa? Apa perlu kuantar kamu ke rumah sakit untuk diperiksa? Kepalaku cuma sedikit sakit. Urusan sekecil ini tidak perlu merepotkan kakak senior. Biar kuantar kamu pulang.
Lihatlah kondisimu ini, kalau sampai terluka, itu akan dihitung kecelakaan kerja. Istriku. Siapa dia? Lu Wenyan adalah atasan Junior Shen. Apakah seorang atasan harus repot-repot mengantar bawahannya pulang? Ternyata kesejahteraan karyawan di perusahaan Anda sangatlah baik. Tuan Qi, kurasa kamu sudah salah paham. Minrui, kamu benar-benar salah paham. Tadi sore saat aku kembali, tubuhku merasa sedikit tidak enak badan. Lalu aku kebetulan bertemu senior Lu. Dia mengantarku karena khawatir aku berada dalam masalah di jalan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu bekerja? Siapa lagi yang kamu temui sore tadi? Hanya seorang rekan kerja. Mengapa kamu harus bekerja? Aku tidak ingin kamu bertemu dengan orang lain. Aku ingin memiliki karierku sendiri. Di kehidupan sebelumnya, saat Shen Shiking menghadapiku, dia selalu bersikap penuh kehati-hatian. Dia selalu menuruti apapun yang aku katakan. Dia tidak pernah membantah sepatah kata pun. Berhentilah bekerja. Aku bukannya tidak mampu menafkahimu. Shiching, apakah kamu mencintaiku? Ya, aku mencintaimu. Kalau begitu, mengundurlah dari pekerjaanmu. Asalkan kamu pindah ke perusahaan lain. Selebihnya terserah padamu. Ya. Ayo pulang. Jangan lupakan janji yang kamu buat padaku. Iya, aku akan segera membicarakannya. Aku akan segera menyelesaikan serah terima pekerjaannya. Silakan masuk. Datang di waktu yang tepat. Aku merasa pakaian ini ada yang kurang. Coba kamu lihat. Apa terjadi sesuatu? Kakak senior, aku ingin mengundurkan diri. Apa ini karena kejadian kemarin sore? Suamiku sangat beratan jika aku bekerja di perusahaanmu. Kakak senior, aku minta maaf. Terima kasih atas perhatianmu. Karena sudah jadi seperti ini, aku hanya bisa menyetujuinya. Aku sudah menemukan ruang syuting Minrui. Kamu tidak perlu datang kemari. Jika dia sampai mengetahui kebenarannya, apakah dia masih akan tetap bersamamu? Kenapa suara ini terasa sangat familiar? Dia selamanya tidak akan punya kesempatan untuk tahu. Apa arti diriku yang sebenarnya bagi Ki Minrui? Kenapa kamu ada di sini? Aku sudah mengirimimu pesan, tapi kamu tidak membalasnya. Aku hanya menjelaskan semuanya padanya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mungkin dari awal hingga akhir, aku memang tidak bisa mengharapkan cinta Minrui. Dia bersedia berada di sisiku saja, itu sudah merupakan anugerah terbesar. Aku pulang duluan. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya, hanya datang untuk bernostalgia saja.
Kenapa kamu menangis? Maafkan aku. Aku tidak akan menemuinya lagi. Mimpi dan kenyataan pasti saling bertolak belakang. Setidaknya Min Rui saat ini ada di sisiku. Direktur Ki, selamat atas peluncuran film barunya. Terima kasih. Kamu pasti Nyonya Ki kan? Rumornya Nyonya Ki secantik bidadari setelah bertemu langsung ternyata biasa saja. Ku dengar Nona Nian itu lembut dan berwibawa. Setelah bertemu hari ini, ternyata biasa saja. Sangat tidak beretika. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa terpilih menjadi Nyonya Ki. Kamu yang beretika ini, kenapa tidak bisa menjadi Nyonya Ki? Jangan terlalu bangga dulu. Aku sudah cari tahu, Direktur Ki memintamu untuk mengundurkan diri. Kamu tidak lebih dari burung dalam sangkar yang dia pelihara. Tidak akan lama lagi, posisi Nyonya Ki akan menjadi milikku. Lagi pula, waktu yang dihabiskan bersamaku di lokasi syuting jauh lebih banyak daripada bersamamu. Apa Nona Nian sesonong itu? Sudahkah kamu menanyakan pendapat Min Rui? Antara bintang besar yang bersinar terang dengan seorang ibu rumah tangga yang tidak punya nama. Orang yang berpikiran jernih pasti tahu harus memilih yang mana. Aku adalah istri Ki Min Rui yang dinikahi secara resmi. Kamu sengaja menjadi perusak hubungan orang. Memangnya kenapa? Setiap orang berhak mengejar hal yang mereka sukai. Apa Nona Nian berbuat begini? Pantas bagi para penggemarmu. Apakah ini pantas untuk semua jerih payah yang telah mereka berikan untukmu? Jika Nona Nian bersikeras untuk merusak keluarga saya, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membuat namamu hancur. Min Rui, Kita belum begitu akrab, kan? Berhenti. Minta maaf pada istrika. Perlu aku ke sana untuk menyeretmu? maaf, puas. Kamu tidak apa-apa. Terima kasih. Cuma begitu terima kasihnya. Nanti setelah selesai, aku akan membawamu menonton film. Shiking. Kamu kemana saja? Ambillah. Kamu tidak suka? Apakah hari ini hari yang spesial? Dulu aku yang bersalah. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu merasa tersinggung sedikit pun. Shiching, aku mencintaimu. Mencintai Min Rui selama 5 tahun, akhirnya aku mendengar dia mengucapkan kalimat itu. Direktur Ki, beberapa penggemar telah menyadari keberadaanmu. Kita harus segera pergi. Aku akan memancing para penggemar itu pergi. Kamu tunggu aku di sini. Ini. Apakah ini terasa familiar? Apa kamu sangat ingin mengusirku? Atau ingin menghabisiku? Panggil saja. Kimula ya. Namaku Sule. Aku adalah cinta pertamanya, Min Rui.
Tidak mau. Kenapa? Mengapa setelah semua dimulai kembali, kamu masih memperlakukanku seperti ini? Maafkan aku. Aku telah kehilangan akal sehat sampai membuat anakmu tiada. Tapi tahukah kamu bagaimana hidupku setelah itu? Aku masuk penjara dan dipukuli hingga tiada. Tapi jika bukan karena Kim Min Rui memberi nama anak itu Mule, aku tidak akan pernah mencarimu. Aku tahu kamu membenciku. Jadi biarpun hari ini kamu ingin menghabisiku, aku tidak akan mengeluh sama sekali. Apa kamu merasa bersalah? Bersalah? Andai saja, tapi meski waktu terulang kembali, kamu tetap memilih untuk menemui Kim Min Rui. Aku hanya ingin kembali untuk membalas dendam padanya. Lalu bagaimana denganku? Apa salah yang telah kuperbuat? Apakah kamu merasa cinta kalian berdua sangat luar biasa, hingga tak segan mengorbankan aku dan anakku hanya demi melengkapi kisah cinta kalian berdua? Seandainya aku tidak menyelidiki bahwa kamulah yang membuat anakku tiada, apa kalian akan hidup bahagia bersama, lalu melemparkan semua hinaan kepadaku? Jika kamu benar-benar merasa bersalah, ambil saja pisau dan segera akhiri hidupmu. Jangan berpikir untuk menjebakku. Apa ada bagian yang terasa sakit? Kim Min Rui, mari kita bercerai. Aku baru saja menyadari perasaanku yang sebenarnya, tapi Shen Shiqing teringat masa lalunya. Langit sepertinya sedang menghukum ketidaksetiaanku, dengan memberikan padaku sebuah lelucon besar. Aku akan memanggil dokter untuk menggantikan obatmu. Aku bilang ceraikan aku. Termasuk kehidupan yang lalu, aku sudah mencintai Kim Min Rui selama 15 tahun. Selama 15 tahun ini, aku tidak pernah sekalipun berbuat salah kepadanya. Segala hal yang berlalu biarlah berlalu. Kim Min Rui, aku tidak menginginkanmu lagi. Shiqing, dulu semua itu adalah kesalahanku. Beri aku satu kesempatan lagi ya. Jika aku memberimu kesempatan, siapa yang akan memberikan kesempatan bagi anakku? Kita saling mencintai, pasti kita akan memiliki anak nantinya. Saling mencintai? Kim Min Rui, aku mencintaimu dengan tulus, entah itu di kehidupan yang lalu, maupun sebelum ingatanku kembali. Tapi kamu bagaimana? Kamu hanya menggunakan cinta sebagai penutup rasa malumu. Bersamaku hanyalah demi memenuhi rasa bersalah di dalam hatimu. Pada akhirnya, kamu hanya tidak sanggup menanggung kepergian dua nyawa itu. Nona Shen, luka sayatan di tanganmu butuh waktu 1/2 bulan lagi untuk pulih. Selain itu ada kabar baik. Anda hamil. Bayi Anda sudah berusia 2 bulan. Nona Shen, apa Anda baik-baik saja? Anak ini datang di waktu yang tidak tepat. Tidak peduli apa kesalahan yang dia perbuat, dia memperlakukanmu seperti ini sudah termasuk lumayan. Coba kamu pikir, dengan status dan posisinya itu, bukankah sudah biasa jika pria tetap mempertahankan istri sahnya, sembari punya wanita lain di luar? Di kehidupan sebelumnya saat ingin mendapatkan kembali hak asuh Mule, mereka takut menyinggung keluarga Qi dan memengaruhi bisnis keluarga, jadi mereka tidak membantuku. Lalu sekarang bagaimana aku bisa berharap mereka akan berada di pihakku? Dia adalah pria yang kamu pilih sendiri saat itu. Apalagi ibu sudah mencari tahu, menantuku itu di luar tidak mencari wanita lain.
Lagi pula sekarang kamu hamil lagi. Bu, aku lelah. Ibu pergi dulu. Kalian mengobrollah baik-baik. Tidak usah makan. Besok kamu akan mendengar kabar bangkrutnya grup Shen. Biar aku sendiri saja. Setelah lukamu sembuh, aku akan membiarkanmu keluar dari rumah sakit. Anak ini tidak boleh ada. Apa katamu? Aku bilang, aku ingin membuang bayi ini. Aku tidak setuju. Apa kamu masih ingat di kehidupan sebelumnya, saat aku bilang tidak setuju padamu, apa yang telah kamu lakukan? Buang bayi ini atau cerai? Pilih salah satu. Kamu sudah memikirkannya baik-baik? Bagiku untuk menghabisi grup Shen, itu semudah memijat seekor semut. Chi Min Rui, jangan buat aku membencimu. Bukannya kamu sudah lama membenciku? Jika di masa mudaku aku tidak pernah bertemu dengan Kim Min Rui, apakah semuanya tidak akan menjadi seperti hari ini? Kim Min Rui, lepaskan aku. Lepaskan. Kamu mau mengurungku? Ini adalah rumah kita. Rumah kita sudah lama kamu hancurkan. Tidak apa-apa. Kita akan membangunnya kembali bersama. Ki Min Rui, apa kamu pikir dengan mengurungku? Aku akan mencintaimu sekali lagi. Tidak masalah. Asal kamu tetap berada di sisiku. Aku ingin berada di sisi siapa? Hanya aku sendiri yang memutuskannya. Senior Lu, bisakah menjemputku di keluarga Ki sebentar? Ki Min Rui, kamu sudah gila. Aku memang sudah gila. Ibu, Mama. Mulai. Sayang. Ki Min Rui, aku mohon padamu. Lepaskan aku. Apa kamu begitu tidak menginginkan anak kita? Jika dia lahir, apa panggilannya? Apa harus dipanggil Mule? Kehidupan sebelumnya. Juga seperti ini? Menghilang begitu saja tanpa ada tanda apapun? Lahirkan anak itu, lalu kita bercerai. Senior Lu, mari kita bicara lagi lain kali. Aku sedang menunggu janji temu dengan Junior Shen. Jauhi dia.
Jangan gunakan pikiran licikmu untuk menilai orang lain. Kamu berani bilang tidak mencintainya? Tapi aku tidak pernah melewati batas. Bagaimana denganmu? Aku memaksanya bercerai, membawa Sule masuk ke rumah kita, bahkan merenggut anak itu dari sisi Shen Shiking, yang membuat Sule tanpa rasa takut menghabisi anak itu. Hingga akhirnya, dia putus asa, dan mengakhiri hidupnya dengan melompat. Aku memang menyukai Shen Shiking, tapi kasih sayang yang tulus adalah rasa hormat, bukan hanya terus menuntut dan menguasai tanpa batas. Tunggu sebentar, bisakah kamu membawanya pergi? Kamu menganggapnya apa? Dia sudah mengejarmu selama 5 tahun. Pernahkah kamu menghargainya? Dan benar-benar menyayanginya? Pernahkah sekali saja kamu bertanya padanya, apa yang sebenarnya dia butuhkan? Dasar sampah. Shiching, aku minta maaf. Sudah terlambat. Qi Minrui. Aku sudah lama memutuskan untuk merelakanmu. Aku terlalu pengecut, hingga kita terus melewatkan kesempatan. Dasar bodoh. Karena kamu masih ada, berarti segalanya belum terlambat. Shen Shiching. Selamat. Kamu bebas sekarang. Ayah dan ibu tidak ingin aku bercerai saat ini. Aku hanya bisa mengalah untuk sementara. Setelah hari itu, hubungan kami mulai membaik. Untuk sementara tidak bercerai. Tunggu sampai bayinya lahir, baru kita mengurus akta perceraian. Hari ini tim produksi di bawah naunganku akan memulai syuting. Sore nanti aku akan pulang. Bukannya kamu bilang baru pulang sore nanti? Aku takut kamu belum makan siang. Jadi aku segera pulang ke rumah. Kenapa badanmu sangat panas? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak ada masalah serius. Hanya terkena dingin dan sedikit demam saja. Terima kasih, dokter. Aku akan membelikan sesuatu untuk kamu makan. Nona Nian, apa sebenarnya tujuanmu kemari? Aku hamil. Ini anak Director Qi. Bagaimana bisa kamu begitu yakin itu dia? Hari itu aku terbangun di kamar hotel, dan yang kulihat adalah dia. Untuk rincian lainnya, Nona Shen, apakah kamu masih mau terus mendengarnya? Nona Shen pernah bilang, akan menghancurkan reputasiku sepenuhnya. Tapi sebelum kamu bertindak, pikirkanlah bayi di dalam kandunganmu itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Buang bayi ini, lalu tinggalkan Director Qi. Aku akan memberimu sejumlah uang untuk menjamin sisa hidupmu dan semua kebutuhanmu. Bagaimana jika aku menolaknya? Maka anakmu, apakah dia akan tiada di dalam kandungan? Atau setelah dia lahir nanti, akan terjadi kecelakaan padanya? Aku tidak bisa menjamin hal itu. Jadi, aku harap Nona Shen mempertimbangkannya baik-baik.
Junior Sen. Wanita hamil tidak boleh terlalu emosional, jangan buat dia tertekan lagi. Terima kasih, dokter. Jika kamu ingin menangis, keluarkanlah semuanya. Senior Lu, terima kasih karena sudah datang tepat waktu hari ini dan membantuku memanggil dokter. Aku sudah tidak apa-apa sekarang. Shiqing, setelah berhenti dari pekerjaanmu, dan sekarang menerima begitu banyak ketidakadilan, apakah kamu yakin bahwa kamu benar-benar bahagia? Bukankah kebahagiaan itu hanyalah sebuah perasaan murni bagi seseorang? Beberapa orang merasa bahwa menikah dengan orang yang dicintai dan mendapatkan perhatian yang sangat tulus adalah sebuah kebahagiaan. Sedangkan beberapa orang lain merasa dengan memberikan segalanya dan berjuang demi orang yang dicintai juga merupakan sebuah kebahagiaan. Aku sering merasa bahwa aku adalah tipe yang kedua. Sebenarnya aku juga begitu. Jadi, aku berharap bahwa kamu benar-benar bahagia, karena jika tidak, aku merasa pengorbananku selama ini tidak ada artinya. Aku akan membelikan sesuatu untuk kamu makan. Senior Lu, tidak usah merepotkanmu. Aku hanya pergi membelikanmu makanan. Kenapa kamu? Keluar. Jika kamu ada di hadapanku, aku tidak bisa makan. Aku akan kembali setelah kamu selesai makan. Semua ini adalah makanan kesukaanku, bahkan dipadukan dengan cermat, hidangan yang cocok untuk ibu hamil. Shen, Shiqing, jangan lagi mencintai Kim Min Rui. Kamu suka? Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku sendiri yang membuatkan kue stroberi kesukaanmu. Dulu kamu tidak pernah melakukan semua ini. Hal-hal yang terjadi di masa lalu, biarlah berlalu. Di kehidupan sebelumnya, pada ulang tahun Kim Min Rui yang ke-25, aku juga menyiapkannya seperti ini. Membawa anak dan membuat kue dengan tanganku sendiri, bersiap-siap dari pagi hingga malam. Min Rui, aku dan Mule membuatkan kue ulang tahun ini bersamamu. Apa gunanya melakukan semua ini? Lebih baik kamu curahkan lebih banyak perhatian kepada anak itu. Kim Min Rui, apa kamu masih ingat di kehidupan sebelumnya? Saat aku merayakan hari ulang tahunmu yang ke-25, apa yang kamu katakan? Kamu bilang semua hal ini tidak ada gunanya sama sekali. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri, lagi pula tidak mencintaiku. Bukanlah sebuah kesalahan. Cintaku yang tanpa bataslah yang membuat keadaan berakhir seperti itu. Malam ini kamu sudah cukup bersusah payah. Padahal sebelum ke rumah sakit hubungan kita sudah mulai membaik. Hanya saat aku pergi membeli makan saja, kenapa semuanya tiba-tiba saja kembali seperti sebelumnya? Pergi ke rumah sakit Chengjing dan periksa. Rekaman CCTV pada siang hari tanggal 18. Bongkar semua rahasia gelap Nianxi ke publik sekarang juga. Direktur Ki, begini ceritanya. Pada hari pesta perpisahan itu, Sisi sedang mabuk berat, pikirannya sedang sangat kacau. Lalu dia bersama Bos Huang, pihak investor masuk ke kamar yang sama. Setelah itu Bos Huang pergi lebih awal. Saat Sisi mengejar keluar, kebetulan dia melihat punggung Anda. Jadi dia bersikeras bilang itu anak Anda. Anak ini bukan anak saya. Dulu dia tidak pernah mau menjelaskan.
Tapi meskipun itu bukan anaknya, apa hubungannya lagi? Kita sudah mau bercerai. Jadi itu anakmu atau bukan, apa urusannya denganku? Aku dan Niansi benar-benar tidak memiliki hubungan apapun. Dia adalah orang yang ingin didukung oleh pihak investor. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Seka dulu lukamu. Lalu panggil Kak Wang ke sini untuk membereskan ini. Tidak apa-apa. Hanya luka kecil saja. Terserah kamu. Shiching, apakah kamu mengkhawatirkanku? Apa kamu mengkhawatirkanku? Apa di sini tidak terlalu panas? Aku akan membawakan payung peneduh. Atau bagaimana jika aku membangun pavilion kecil di sini untukmu? Tidak perlu. Direktur Qi, terjadi sesuatu pada Niansi. Apa yang bisa terjadi pada bagian promosi? Masalah kehamilannya, entah bagaimana beritanya bisa bocor. Seorang penggemar berat tidak terima, lalu langsung menabrak mobilnya. Aku pergi selesaikan ini sebentar, dan akan segera kembali. Nanti masuklah ke dalam. Di sini anginnya kencang. Makan sianglah tepat waktu. Cerewet. Kenapa baru sadar sekarang, kalau kamu itu bicara banyak sekali? Bintang populer Niansi telah tiada. Diduga dia sedang hamil sebelum berpulang. Ku dengar anak yang dikandung Niansi adalah anak dari Direktur Qi. Direktur Qi dan Niansi hubungannya sangat dekat. Pasti itu memang anaknya. Kepergian Niansi dan Direktur Qi pasti sangat berkaitan erat. Aku rasa Direktur Qi mengancamnya agar dia membuang bayi ini. Niansi pun memilih untuk mengakhiri segalanya. Nyonya, cepatlah kemari untuk membujuk Direktur Qi. Apa yang terjadi? Niansi mengalami kecelakaan mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit saat itu juga. Tetapi pihak rumah sakit mengatakan bayi di dalam kandungannya sudah tiada. Dia harus membuang bayi itu agar bisa selamat, tapi dia bersikeras menolaknya. Dia ingin menunggu Direktur Qi. Waktu terbaik pun akhirnya terlewatkan begitu saja. Aku melihat kabar yang beredar di internet bahwa anak itu adalah anaknya. Bukannya dibilang... Disitulah letak masalahnya. Sosok Presiden Huang yang telah menghamili Niansi punya koneksi orang kuat. Terlalu banyak pihak yang terlibat di belakangnya hingga tidak bisa diungkap. Jadi mereka ingin menjebak Direktur Qi sebagai kambing hitam. Lalu bagaimana dengan rencana humas kalian? Tim perencana kami menyarankan agar Anda yang turun tangan untuk memberikan klarifikasi. Direktur Qi, apakah anak yang dikandung Niansi adalah anak Anda? Tolong berikan penjelasannya. Aku adalah Shen Shiqing, istri dari Qi Minrui. Belakangan ini ada banyak rumor mengenai suamiku dan hubungannya dengan Nona Niansi. Aku di sini untuk memberikan klarifikasi. Apakah sutradara Qi tahu siapa ayah kandung dari anak itu? Aku tidak peduli dengan kehidupan pribadi Niansi. Kemarilah, duduklah sebentar. Hal semacam ini bisa Anda bicarakan langsung dengan saya. Bukannya aku takut Anda dan anak kita akan terpengaruh. Ini masih terlalu awal. Aku akan istirahat di kantor sebentar sebelum pulang. Baiklah, aku akan ke kantor dulu.
Sudah kubilang kalau Nyonya pasti akan datang. Lalu bagaimana dengan tes paternitasnya? Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Nyonya memintaku untuk memalsukannya? Apa yang kita siapkan sendiri malah tidak terpakai sama sekali? Sudah kubilang trik pura-pura terluka itu pasti berhasil. Bos tidak tahu betapa cemasnya Nyonya, dia bahkan terus-menerus meneleponku berkali-kali. Shicing aku. Aku sudah mendengar semua percakapan kalian. Penjelasanmu sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Nyonya, ini semua adalah ide saya. Ini tidak ada hubungannya dengan sutradara Ki. Sutradara Ki bahkan sangat mengkhawatirkan kesehatan Anda dan anak Anda. Cukup. Cintaku bukanlah alat untuk kalian manfaatkan. Kedepannya tolong jangan katakan apa yang disebut sebagai bentuk perhatian, dan jangan pernah lagi mencoba masuk kembali ke kehidupanku. Lebih baik seperti dulu, kita tetap jaga jarak saja. Aku tidak mau menjaga jarak denganmu. Ada anakku di dalam kandunganmu, kamu adalah ibu dari anakku. Shicing, aku minta maaf. Aku lelah, aku ingin pulang. Aku akan menemanimu. Tidak perlu. Direktur Ki, ini adalah kesalahan saya. Saya berjanji akan mengantarkan Nyonya sampai ke rumah dengan aman. Senior Lu, bisakah kamu datang ke keluarga Ki sebentar? Kemana? Mengingat perselisihan masa lalu itu, aku merasa itu sangat konyol. Cepat atau lambat kita akan bercerai, jadi lebih baik jika kita berpisah sekarang. Jika kita berpisah, siapa yang akan merawatmu dan anak itu? Anda tidak perlu mencemaskan hal itu, Direktur Ki. Katakan padaku bagaimana aku bisa menebusnya? Katakan padaku, bisakah? Aku tidak suka dimanfaatkan. Aku tidak memanfaatkanmu. Aku juga tidak suka dibohongi. Kim Min Rui, aku pun pernah terpikir untuk melupakan masa lalu dan mencoba menjalaninya lagi bersamamu. Namun hasilnya sudah sangat jelas. Kita tidak cocok. Ayo pergi. Sudah terlambat. Aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih, tapi kamu sendiri yang melepaskannya. Kecuali jika kamu membiarkan Mule tetap tinggal. Tolong minta kakak senior untuk menjemput saya. Anda adalah karyawan saya, dan ini juga bukan masalah besar, tidak perlu terlalu dipikirkan. Antarkan saya ke hotel di dekat kantor saja sudah cukup. Anda sedang hamil? Apakah nyaman jika tinggal di hotel? Saya memiliki sebuah properti di dekat kantor, tetapi saya belum pernah tinggal di sana. Bagaimana kalau Anda menempatinya untuk saya, sekalian melihat apakah dekorasinya masih ada yang kurang? Jangan merasa terbebani, anggap saja ini sebagai sewaan pribadi dari saya. Lagi pula keamanannya cukup terjamin, Anda bisa mempertimbangkannya. Sesuai kesepakatan ini adalah sewa, Anda tidak boleh menolak biaya sewa dari saya. Tentu saja, tentu saja. Desainer Shen, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Aku tidak tahu apakah desainer Shen bisa memberikan perkenalan. Direktur Ki, silakan lewat sini. Jika Presiden Ki butuh perkenalan, seharusnya carilah aku saja. Pergilah duduk di ruang tunggu, berdiri terlalu lama itu melelahkan. Orangnya sudah pergi jauh. Apa masih perlu perkenalan? Tidak usah. Dengar-dengar desain pakaian milik desainer Shen sudah dibeli oleh Direktur Ki seharga 200 juta dolar. Bahkan melebihi harga asli Wenge, yaitu 150 juta dolar. Benar-benar lebih banyak 50 juta dolar. Kenapa hari ini kamu membeli desainku?
karena aku menyukainya. Ayo makan malam bersama nanti. Baiklah, Sudah waktunya segalanya dijelaskan kepadanya dengan baik. Kimin Rui, kamu telah memberiku masalah yang sangat besar. apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku ingin kamu menjaga jarak denganku. Lalu setelah bayi ini lahir, kita akan bercerai. Baik. Tapi, malam ini, aku ingin mengantarmu pulang dengan selamat. Habis kalian semua. Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak ada masalah serius. Meskipun benda tajam menusuk perutnya, untungnya tidak mengenai organ dalam, ia akan segera sadar setelah beristirahat. Dokter, di mana istri saya? Nyonya Qi masih berada di ruang gawat darurat. Nyonya Qi, Anda harus merelakan bayi ini. Masih belum pasti. Dokter, saya mohon pada Anda. Saya mohon selamatkan dia. Nyonya Qi, sudahkah Anda memikirkan untuk anak ini? Minrui, mari beri nama untuk anak kita. Namanya adalah Kimule. Untuk nama bayinya, aku sudah memilihkan yang bagus. Namanya adalah Kiyu. Ada yang terasa tidak enak? Bayi itu dilahirkan oleh Shiqing. Namanya, biar dia yang tentukan. Bagaimana kalau aku memberinya marga Shen? Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah keluarga. Keluarga Qi kami. Kenapa harus memakai margamu? Bayi ini aku yang melahirkan, dan aku yang menanggung semua rasa sakitnya. Marga apapun yang kuinginkan untuk bayi ini, maka itulah yang akan dia pakai. Dasar anak tidak berbakti. Pergi kamu dari kediaman keluarga Qi. Pasien perlu beristirahat, mohon tenang untuk anggota keluarga. Besan, jangan marah. Ini hanyalah bicara omong kosong anak ini. Putri, memberi nama anak adalah masalah besar. Sebaiknya kamu pertimbangkan lagi baik-baik. Kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, cepatlah pulang. Jangan sampai kau menyiksa diri sendiri hingga jatuh sakit. Waktu berkunjung sudah habis, harap Anda sekalian segera meninggalkan ruangan ini. Beristirahatlah dengan baik. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan segera bercerai. Pergi dari sini, dan menjalani hidupku sendiri. Mengenai Kim Min Rui, hubungan buruk di antara kita, lebih baik berakhir sampai di sini saja. Direktur Qi, Sule kabur lagi? Kalian harus berhati-hati belakangan ini. Mana mungkin dia kabur lagi? Dia pasti masih berada di sini. Aku punya firasat. Dia tidak akan pergi. Aku akan menghabisi kalian semua.
Lalu bagaimana dengan anak di dalam sana? Mohon Tuan jangan panik. Mungkin ada pengobatan lain dan telah dipindahkan ke bangsa lain. Pengobatan lain? Ada pengobatan lain, tapi tidak memberitahuku sama sekali. Tuan bisa duduk dulu di sini. Saya akan segera menanyakannya untuk Anda. Direktur Zhang, di mana anakku? Jika bangsal dipindahkan, bukankah seharusnya aku diberitahu? Saya sudah memberitahu seluruh departemen. Tenang saja, dalam waktu 10 menit, anak Anda akan kembali ke bangsal ini. Lebih baik begitu. Direktur Qi, Suruh petugas Li datang ke rumah sakit. Katakan kalau anakku hilang. Jangan biarkan siapapun tahu selain polisi. Kalian mengerti? Lakukan sesuai rencana. baik. Jika saat kecelakaan itu kamu tidak melindungiku, mungkin aku dan anak ini berada dalam bahaya. Terima kasih juga untuk hari ini, karena sudah membelaku, hingga aku bebas memberikan nama untuk anak kita. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak perlu sampai berterima kasih. Lagi pula, aku adalah ayah dari anak itu. Dan juga suamimu, melindungi kalian berdua adalah tanggung jawabku. Aku tetap harus berterima kasih. Oh iya, apa kamu sudah menjenguk bayi itu? Aku mau pergi melihatnya. Sudah kulihat. Dia lahir prematur. Kondisi tubuhnya kurang baik. Dia butuh banyak istirahat. Nanti ada waktu lain untuk menjenguknya. Kalian sudah dengar? Ada bayi yang hilang di rumah sakit ini? Polisi baru saja datang. Mereka mencari kemana-mana sampai menggeledah semuanya. Katanya itu adalah bayi prematur. Shiqing. 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 Anakku. Aku harus pergi mencari anakku. Shiqing, kamu baru saja melahirkan. Kondisi fisikmu masih belum pulih sepenuhnya. Jangan emosi. Jangan berkeliaran kemana-mana. Shiqing, beristirahatlah dengan baik. Jangan sampai anakmu ditemukan. Tapi kamunya malah tiada. Kalau aku tidak pergi mencari, lalu siapa yang akan mencarinya? Aku sudah lapor polisi. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Jangan khawatir. Menurutmu, apakah pelakunya Sule? Kamu tidak akan membelanya lagi, kan? Menurutku, Sule tidak punya kemampuan sehebat itu. Kalaupun memang benar dia, pasti ada orang lain di belakangnya. Tapi jika Sule yang membawanya pergi, dia pasti akan mengajukan syarat padaku. 1 hari sudah berlalu, namun tidak ada kabar sama sekali. Percayalah pada polisi, jangan cemas. Apakah lukamu terbuka lagi? Perlu aku bantu obati? Tidak apa-apa, aku bisa ganti perbannya sendiri. Kamu jauh lebih butuh istirahat dariku. Halo. Direktur Qi, anaknya telah dibawa pulang oleh Tuan Besar. Shiqing, tunggulah aku di sini. Dalam waktu 1 jam, aku pasti akan membawa anak itu kembali. Mengenai kejadian yang menimpa anak kita, itu adalah kelalaianku. Sekarang karena anak itu sudah kembali, cepatlah kembali dan beristirahatlah. Aku tidak ingin anakku mengalami hal buruk lagi. Aku akan menjaga dia selama 24 jam selalu melindunginya dan tidak akan membiarkan masalah apapun terjadi. Apa yang akan kamu lakukan? Apa tempat ini terasa familiar? Ini adalah tempat di mana aku tiada setelah terjun dari gedung di kehidupan sebelumnya. Jika kamu melompat ke bawah sekali lagi, mungkin saat kamu sudah tiada, Kim Min Rui akan menderita seumur hidupnya. Apa yang terjadi dengan kakimu? Kalau bukan karena Kim Min Rui, mana mungkin aku jadi seperti ini? Aku sudah lama bercerai dengannya. Cerai? Tapi tadi saat aku di lantai bawah, aku melihat mobilnya. Apalagi kalian sudah punya anak, kamu membohongiku. Segalanya harus diselesaikan dengan orang yang tepat. Kamu punya dendam pada Kim Min Rui. Tidak ada gunanya membawaku pergi secara paksa. Bukankah kamu penasaran apa yang terjadi dengan kakiku?
Hari itu setelah aku membawamu pergi, Ki Minrui melapor ke polisi dan bilang ingin memenjarakanku. Kakiku ini terluka saat sedang di perjalanan melarikan diri. Tidak menyangka kecelakaan mobil itu tidak membuatmu tiada. Shen Shiqing, jangan bersembunyi di atas sana dan berpura-pura mati. Cepat turun ke sini. Ikut aku untuk mengurus perceraian. Aku sudah lama putus hubungan dengannya. Biarkan dia masuk. Minrui, aku memohon padamu, temui aku sekali lagi. Sule, kamu membenciku? Menghabisinya pun tidak ada gunanya. Begitukah? Hari itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu melindunginya dari tabrakan mobil. Apa yang kamu inginkan? Asal aku bisa memberikannya, kamu bebas memintanya. Apa yang aku inginkan? Aku takut kamu tidak akan sanggup memberikannya. Jangan berbelit-belit. Aku ingin kamu tiada. Jangan setujui dia. Baiklah. Bagaimana caramu membuatku tiada? Atau aku ke sana dan kamu lepaskan dia? Berhenti di situ. Jangan mendekat. Lalu sebenarnya apa yang kamu mau? Aku ingin kamu melompat dari sini. Setelah melompat, lepaskan dia. Tidak melompat juga tidak apa-apa. Jangan khawatir. Jangan. Kalian semua lebih baik enyah. Nyonya, Presiden Qi baik-baik saja. Kami sudah menyiapkan bantalan udara di bawah sebelumnya. Orang jahat memang sulit untuk tiada. Dulu dia sangat jahat. Pasti dia akan baik-baik saja sekarang. Aku harus sehat dan selamat bersama Shen Shiqing. Nyonya, ada sebuah kabar baik dan sebuah kabar buruk. Anda ingin dengar yang mana dulu? Apa kabar baiknya? Sule sudah tiada, Lalu apa kabar buruknya? bantalan udara pemadam kebakaran hanya berhasil menahannya sebagian. Kepalanya terbentur ke tanah, keadaannya sangat kritis sekarang. Nyonya, meskipun Kaki melarang saya mengatakannya, saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian, tapi saya tetap ingin menyampaikan sesuatu. Sebelum Kaki melompat turun, dia tidak tahu kalau ada matras di bawah sana. Dia tidak tahu kalau ada matras. Lalu kenapa dia tetap melompat? Kaki sudah mengatakannya kepada saya sebelum datang ke sini, dia menyuruh saya untuk menyelamatkan Anda apapun yang terjadi. Hal lain tidaklah penting. Dia bilang, ini adalah utang budinya kepada Anda. Benar-benar pembawa sial. Semenjak menikahimu, keluarga kami terus tertimpa kemalangan. Siapa anggota keluarganya? Pasien berhasil diselamatkan. Namun, kondisinya tidak terlalu baik. Jika dalam 10 hari dia belum sadarkan diri, untuk bangun di kemudian hari mungkin akan menjadi jauh lebih sulit. Dokter, apa maksud perkataan Anda? Maksud saya, kelak dia mungkin akan terbaring koma selamanya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Lantainya dingin. Menangislah. Setelah selesai menangis, kamu harus bangkit kembali. Kamu masih punya anak. Tidak mungkin kan dia sudah kehilangan ayahnya, lalu kehilangan ibunya juga? Aku tidak akan membesarkannya untukmu. Persiapkan mentalmu. Lagi pula, kemungkinan pasien koma tersadar hanya 10-15% saja. Aku melihat buku harian ini di ruang kerja, dan baru tahu kalau di kehidupan sebelumnya,
Kamu tiada karena melompat ke laut. Kim Min Rui, kamu sudah tidak berutang apapun lagi padaku. Bukankah kamu bilang kamu menyukaiku? Jika hari ini kamu bangun saja, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ayo bicarakan tentang anak kita. Kamu benar-benar tidak tahu betapa menyebalkannya dia. Begitu aku tidur, dia menangis. Begitu aku bangun, dia tidur. Benar-benar lebih menyebalkan daripada Mule. Bicara tentang Mule, aku bahkan belum memberi nama pada bocah kecil itu. Aku berpikir untuk menunggumu bangun. Lalu kita diskusikan bersama. Chi Min Rui, mungkinkah kamu masih marah dan sengaja tidak mau bangun? Jika kamu tidak segera bangun, aku akan pergi ke perusahaanmu dan menyewa pria simpanan. Kata-kata yang kuucapkan sebelumnya, itu semua hanya bohong. Bangunlah, aku akan mengucapkannya lagi padamu. Shicing, aku sudah kembali.